Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati dan kita muliakan, kita punya guru, pembimbing roh kita, sahabat kita fid dunya wal akhirah, Habib al-Mahbub Habib Ahmad bin Utsman bin Yahya. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah jadikan keturunan beliau minas salihin was salihat. Yang saya hormati segenap keluarga besar Habib Ahmad, baik anak, cucu, menantu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kepada para muallimin, kepada para guru semuanya, para asatid yang juga mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya juga enggak bakal lama karena hari Kamis baru pulang umroh. Beliau nanya, nelpon, kapan ente pulang umroh? Kamis. Ternyata ya udah hari Minggu langsung aja ya. Maunya mah minggu depannya. Cuman saya sam'an wa ta'atan sama guru nggak berani nolak. Udah iya aja. Udah iya aja. Semalam baru pulang dari Cirebon ziarah. Demi kecintaan saya, sebagai wujud cinta saya ke guru saya, ke orang tua saya, alhamdulillah saya bisa hadir. Mudah-mudahan perjumpaan kita, iltiqa kita ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, hikam yang ke-43, beliau mengatakan la tashhab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Syekh Ibnu Athaillah berpesan kepada kita, janganlah kamu berkawan, janganlah kamu berteman dengan orang-orang yang ucapan dan perilakunya tidak membuatmu ingat kepada Allah. Jangan. Itu pesan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-34. Kemudian saya sambungkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khairun?" Wahai Rasulullah, sahabat yang baik itu yang bagaimana wahai Rasulullah? Sahabat, teman yang harus dipergauli, yang harus didekati, yang harus ditemani, itu siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahlan kepada Habibana Mahbub Habib Zaki, teman yang baik itu tanda-tandanya, ciri-cirinya, alamatnya apa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, dan ini harus kita pegang baik-baik, kita pegang erat-erat. Kalau udah ketemu ciri-cirinya yang ada pada teman kita, jangan lepaskan sampai kita mati.
Rasulullah mengatakan, man dzakkarakum billahi ru'yatuh wa zadakum fi ilmihi mantiquh wa zadakum billahi amaluh. Ada 3 tanda teman yang baik yang harus kita pergauli, yang harus kita berkawan dengan mereka, wajib hukum. Siapa? Man dzakarakum billahi ru'yatu, apabila dipandang langsung membuat diri kita ingat kepada Allah. Apabila dipandang langsung membuat diri kita ingat Allah. Wa zadakum fi ilmikum mantiquh. Kalau teman kita berbicara, ucapannya itu menambah ilmu kita. Yang ketiga, wazadakum billahi amalu, perilakunya begitu kita lihat langsung menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, teman yang harus kita cari adalah ketika kita bergaul dengan mereka, kita langsung ingat Allah. Begitu ketemu nih, ya Allah, sama teman kita, udah lama nih saya nggak ngaji. Ada nggak teman jalan bareng, teman ibadah bareng, lama nggak ketemu, begitu ketemu, ya Allah, sudah lama nih nggak sedekah, ya Allah, saya udah lama nih nggak zikir berjamaah, ya Allah. Itu namanya teman yang baik itu. Nah, kalau ada yang punya teman begitu, pertahankan, karena begitu kita melihat wajahnya, kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari teman begitu, punya nggak? Punya? Jangan manggut-manggut, saya nanya, punya nggak? Dan kebalikannya, kira-kira lebih banyak teman kita yang mana? Dan kebalikannya, ada teman kita ketika dilihat ingat setan. Begitu ketemu, udah lama nggak ketemu nih, waduh, kemana aja udah lama nih kita nggak mabuk bareng. Ah, coba itu. Kemana aja kita udah lama nggak ketemu, nggak main judi bareng. Ada nggak di sini punya teman begitu? Orang-orang yang seperti ini, jangankan hidupnya, matinya pun begitu disebut namanya, ingat setan. Si fulan meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Temen judi saya nggak ada lagi, udah. Coba temen main judi saya udah nggak ada lagi, udah mati itu, belum hidupnya, matinya masih membawa diri kita ingat kepada siapa? Setan. Jadi teman yang baik adalah ketika kita lihat, ketika kita berdekatan dengan dia, langsung saat itu juga kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri-ciri ini ada pada diri baginda Rasulullah SAW, ada pada diri para sahabat-sahabat Rasulullah, ada pada diri para waliullah dan orang-orang mukmin yang soleh. Itu ada, tinggal kita mau milihnya siapa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, seorang sahabat yang bernama Hanzalah, siapa namanya? Hanzalah, datang menemui Abu Bakar dalam keadaan menangis. Begitu berjumpa dengan Abu Bakar, ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, mahaluka ya Hanzalah, kamu kenapa menangis wahai Hanzalah? Kemudian Sayyidina Hanzalah menjawab, nafaqo Hanzalah tu ya Abu Bakrin, Hanzalah telah menjadi orang yang munafik wahai Abu Bakar. Kaget Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar pernyataan dari sahabat Hanzalah yang mengatakan Hanzalah telah munafik. Ini sahabat Hanzalah radhiyallahu taala anhu, bukan sahabat ecek-ecek. Beliau adalah sahabat Hanzalah adalah katibu Rasulillah, juru tulisnya Rasulullah. Hanzalah adalah sekretarisnya Rasulullah. Dengan apa namanya? Tanpa rasa berat mengatakan, nafaqo Hanzalah tu ya Abu Bakrin. Hanzalah telah munafik wahai Abu Bakar. Loh, kenapa bisa begitu wahai Hanzalah, kata Abu Bakar? Karena begini wahai Abu Bakar, ketika aku dekat dengan nabiku, ketika aku dekat dengan Rasulullah SAW, seakan-akan akhirat ada di hadapanku dan dunia menjauh. Akhirat mendekat, dunia menjauh wahai Abu Bakar. Akan tetapi ketika aku pulang ke rumah, sudah berkumpul dengan anak istriku, akhirat menjauh, dunia mendekat. Bukankah itu alamat munafik wahai Abu Bakar? Abu Bakar geleng-geleng, kalau begitu sama dong kita, sama-sama munafik kita kalau begini mah. Terus bagaimana? Ya udah, kita pergi menemui kekasih kita Muhammad SAW. Ketika datang menemui Rasulullah, ditanya, ini sahabat Hanzalah, ini Hanzalah radhiyallahu taala anhu, bagaimana gak mulia? Ketika wafatnya dimandikan jenazahnya oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa
jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Beliau adalah syuhada Uhud, yang syahid pada perang Uhud. Jadi ketika beliau jadi pengantin baru, ini malam ini pengantin baru, besoknya diumumkan oleh Rasulullah, hayyal jihad, hayyal jihad, umat Islam, kaum mukminin berangkat jihad. Hamzalah pengantin baru, begitu baru nikah semalam, pagi-paginya disuruh jihad. Bayangin, begitu mau berangkat dia ingat, loh saya belum mandi junub ini, saya mandi junub dulu baru ikut perang, takut ketinggalan ya Pak, ketinggalan pasukan. Kalau saya ikut pasukan belum mandi junub, akhirnya udah mandi junub gampang, ntar aja. Dia berangkat, dia perang sama Rasulullah, syahid. Begitu jenazah-jenazah orang mukmin para syuhada Uhud yang jumlahnya 70 orang dikumpulkan, jenazah sahabat Uhud dikumpulkan, yang wafat lari, ayo cepetan. Kenapa? Aku khawatir ini sahabatmu dimandiin sama malaikat, ternyata telat. Begitu didekati sudah basah tubuh. Kalau kita pengantin baru disuruh jihad, Rasulullah nggak paham, Rasulullah nggak ngerti pisan. Baru nikah semalam, baru sekali udah dipanggil jihad. Nah itu tuh kita mah tuh sahabat enggak, bukti kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit menyimpang, Thauban, seorang sahabat yang bernama Thauban, ya saking tinggi rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thauban radhiyallahu taala anhu, inilah madhab cinta nih. Sahabat yang pertama kali memunculkan madhab cinta ini, menurut saya adalah Sayyidina Thauban. Kalau sehari nggak ketemu Rasulullah sakit, sehari nggak memandang wajah Rasulullah sakit. Suatu hari beliau tidak memandang wajah Rasulullah, datang dengan muka yang pucat. Ditanya, ma baluka ya Thauban, kamu kenapa wajah kamu wahai Thauban? Sakit? Enggak ya Rasulullah. Terus kenapa wajah kamu pucat begitu? Mustaqun ilaika ya Rasulullah, karena aku rindu kepadamu wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, kok saya kepikiran ya, kalau nanti di hari kiamat engkau masuk surga, pasti diletakkan oleh Allah di surga yang paling tinggi, Jannah Firdausil A'la. Aku Thauban, kalau aku masuk surga, pasti Allah menempatkan aku di surga yang paling bawah. Kita gimana ketemunya ya Rasulullah? Kalau saya rindu gimana coba ya Rasulullah? Itu kalau seandainya Thauban dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Tapi kalau seandainya Thauban dimasukkan ke dalam neraka, la araka abada ya Rasulullah, maka Thauban tidak akan pernah bisa lagi memandang wajah indahmu wahai Rasulullah. Sayyidina Thauban pikirkan, bukan surga yang dia incar, bukan surga yang dia inginkan, bukan neraka yang dia takutkan, tapi yang dia mau adalah terus bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Udah begitu belum keimanan kita kepada Rasulullah? Belum. Kawan kita kepada Rasulullah, sama ini dulu deh nih, sama ahlul baitnya dulu deh, sama cicit-cicit beliau dulu nih. Kalau kita nggak sayang sama cicit-cicit Rasulullah SAW, udah pasti ke atasnya juga udah nggak sayang. Apalagi sekarang ada zaman error tuh ya. Ada yang bilang apa? Katanya beliau-beliau ini bukan apa? Bukan zuriyahnya gitu. Bodoh amat lah. Lu mau ngakuin, lu mau enggak, tetap gak berkurang rasa cinta saya kepada ahlul bait. Gak berkurang rasa cinta saya kepada zuriyah Rasulullah ini. Gak berkurang. Mau diracunin kayak apa, mau dikotorin kayak apa, enggak, demi Allah enggak bergeser. Apalagi beliau, ya Allah, orang tua saya, mursyid dan guru saya, zamili fid dunya wal akhirah ya Pak. Ya Masya Allah, kalau masuk surga ingat-ingat saya Pak, jangan lempeng sendirian. Ingat kita. Thauban akhirnya menghadap Rasulullah, kemudian menceritakan, kenapa kamu Hanzalah, kenapa kamu wahai Hanzalah? Nafaqo Hanzalah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Hanzalah telah munafik. Kenapa kamu munafik wahai Hanzalah? Karena ketika aku berada di dekatmu, akhirat sangat dekat, seakan-akan ada di mataku. Tetapi ketika aku pulang ke rumah bergaul dengan anak istriku, akhirat menjauh, dunia mendekat wahai Rasulullah. Bukankah itu sifat munafik wahai Rasulullah? Rasulullah hanya tersenyum lalu mengatakan, wahai Hanzalah, demi Allah, kalau seandainya batin kalian istiqomah seperti itu, selalu ingat akhirat,
padahal aku tidak berada di sampingmu, demi Allah, maka para malaikat akan bersalaman kepada kalian di majlis-majlis kalian, di jalan-jalan kalian, bahkan malaikat akan bersalaman di atas kasur-kasur kalian. Kalau memang istiqomahnya kayak begitu. Walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, sedikit-sedikit wahai Hanzalah, diatur-atur wahai Hanzalah. Ada waktunya buat ibadah, ada waktunya buat nyari nafkah, ada waktunya kumpul dengan keluarga. Sedikit-sedikit wahai Hanzalah. Mendengar penjelasan dari Rasulullah ini dengan sangat gembiranya Sayyidina Hanzalah tertawa pulang dan langsung bercanda dengan anak-anaknya. Karena oh ternyata saya bukan orang munafik. Nah ini mumpung ingat, ini mobil khusus buat ustadz nih. Punten ya, punten bisa. Muallim kumpul sama anak itu bukan waktu sisa, tapi sisakan waktu kalian untuk anak-anak kalian. Luangkan waktu untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita itu waktu kecilnya singkat, waktu remajanya singkat. Mereka sebetulnya sangat ingin dekat dengan orang tuanya, tapi orang tuanya dideketin jauh. Coba perhatikan, di dalam kitab Kanzul Ummal saya baca, sahabat Jabir masuk ke rumah Rasulullah SAW. Begitu masuk, ternyata Rasulullah sedang main kuda-kudaan dengan cucunya Sayyidina Hasan wal Husain. Lagi main apa? Kuda-kudaan. Begitu Sayyidina Jabir buka pintu, Rasulullah lagi main kuda-kudaan. Spontan Sayyidina Jabir mengatakan, ni'mal jamalu jamalukuma. Sebaik-baiknya unta tunggangan adalah unta tunggangan kalian wahai Hasan dan Husain. Rasulullah kaget karena ada Jabir masuk. Begitu ngelihat, lalu Rasulullah memandang kepada cucunya Sayyidina Hasan wal Husain, wa ni'mar raqibani huma. Sehebat-hebatnya penunggang unta itu adalah kedua cucuku ini, Hasan dan Husain. Bayangin Rasulullah main kuda-kudaan sama cucunya. Nabi itu Rasul akhir itu, Khotamul Anbiya, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, masih main kuda-kudaan. Ini tibang baru jadi ustadz gendong anak malu. La ilaha illallah. Pak Ustadz kenapa nggak gendong anaknya? Gengsi, gengsi. Ustadz. Hari sih. Lebih mulia mana sih ajeng Nabi sih teh? Jadi ngomong Sunda saya. Aduh jadi ke bawah. Lebih mulia siapa? Ente sama Rasulullah. Rasulullah masih main kuda-kudaan. Rasulullah pulang dari manapun pasti yang pertama kali dicari mana Hasan, mana Husain. Mana Hasan, mana Husain. Ini kiai nanti esek. Nyari bininya, anak dulu. Anak dulu ya Rasulullah. Akhlak Nabi kita itu luar biasa. Jadi ternyata Hanzalah, Sayyidina Abu Bakar mewakili sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Kalau berdekatan dengan Nabi kita Muhammad SAW, secara otomatis keimanan mereka meningkat, bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari yang model begitu. Yang terakhir, tadi saya bilang bukan hanya Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah nur, dan nurnya itu dipancarkan kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini memancar kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan, ada anak muda tukang mabuk. Dia udah pernah ketangkep basah sama Sayyidina Umar dan dia janji, saya nggak bakal mabuk lagi wahai Amirul Mukminin. Saya janji nggak mabuk lagi. Awas sianya mun sia mabuk deui tingalikeun sia, dikepret ku aing sia. Kalau kamu mabuk lagi liatin sia, babak belur pokoknya. Siap Amirul Mukminin, nggak kuat. Anak muda mabuk lagi. Ketemu di jalanan, megang botol. Begitu ketemu langsung gemeter hatinya. Lihat tuh, belum ngomong Sayyidina Umar ya, belum ngomong. Sayyidina Umar juga nggak tahu. Begitu melihat, waduh Umar babak belur aja. Aduh cilaka itu. Gimana? Saat itu hatinya menjerit kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, tutup aibku, tutup kesalahanku di hadapan Umar. Ini botol minuman rubah kayak jadi apaan kayak dah. Kalau seandainya ini berhasil, saya janji, saya sumpah, fala asyrabul khamra abada. Saya nggak bakal minum khamr lagi seumur hidup saya. Dimasukin ke dalam jubahnya. Apa itu anak muda?
khallun ya amiral mu'minin, cuka ya amiral mu'minin. Arini at-ta'ara, coba lihat, coba ningali. Coba lihat. Wah, dia udah gambar. Gimana ini? Ya Allah, bisa dicambukin sama Sayyidina Umar ini. Ini ya Amirul Mukminin. Begitu ini ya Amirul Mukminin, begitu dia sama Amirul Mukminin, khallan naqiyan, itu si khamr berubah jadi cuka murni. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya nur yang memancar dari Rasulullah ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memancarkan nurnya kepada ahli maksiat, yang tadinya ahli maksiat berubah dalam sekejap menjadi waliullah sallallahu, menjadi waliullah. Mana ada tukang maksiat ambil cuka, ya Allah jadi ambil khamr, ya Allah jadi cuka, jadi cuka. Karena nggak ada setrumnya. Di sini nggak ada Umarnya. Coba kalau akan terulang sejarah itu, pasti ya terulang. Cuman yang jadi masalah tukang mabuknya banyak, Umarna siapa? Iya, tukang mabuknya masih nyisa banyak banget umatnya Rasulullah. Yang jadi Umarnya mana? Yang jadi Umar mana? Ditanyain nanti lo sama Allah loh. Ada anak muda di kampung situ, tokohnya di kamana wae mana teh. Dimarahin nanti. Nah, itu jadi kita dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari teman-teman yang ketika kita memandangnya langsung membuat diri kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri penutup, beliau mengatakan perbanyak mencari orang mukmin yang salihin. Cari. Kenapa? Sebab fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Orang-orang mukmin yang soleh tadi bisa memberikan syafaat kepadamu nanti di hari kiamat. Ada dua orang, baru ada dua orang yang di mata saya ketika saya lihat ada perubahan pada diri saya. Cuma saat ini, mohon maaf, bukan mengecilkan yang lain, bukan mohon maaf. Saat ini baru ada dua orang yang begitu saya lihat langsung efeknya itu, pengaruhnya sampai ke saya. Yang pertama adalah Kiai Haji Ibn Badruddin Al-Haytami Sukabumi. Ahlan Kiai. Yang pertama Kiai Haji Ibn Badruddin Al-Haytami, beliau ahli kitab, menguasai dengan di luar kepalanya 25 kitab yang gede-gede. Saya kalau melihat beliau yang pertama kali muncul di otak saya hari ini udah belajar apa? Saya hari ini udah baca apa? Saya hari ini udah nguasain apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bapak-bapak pengen tahu, orang yang kedua yang berpengaruh pada diri saya ada di samping sebelah kiri saya. Siapa? Begitu saya melihat beliau, demi Allah yang masuk ke dalam hati saya adalah saya harus belajar ikhlas seperti ikhlasnya beliau. Bagaimana beliau menceritakan kepada saya tahun 1973 jalan kaki dakwah ke Jampang. 1973, betul Pak? Sahih? Jalan kaki ke Jampang, bayangin. Gak dibayar, ketemu tukang santet. Bagaimana perjuangan beliau? Saya bilang ini guru saya yang hakikatnya, guru saya yang benar nih begini. Bayangin 1973, sekarang aja masih angker. Sekarang masih angker, apalagi tahun 19. Ini saya kalau melihat beliau, ketika hati saya, keikhlasan saya berkurang, langsung bertambah keikhlasan saya. Nah, orang-orang yang macam model begini, ini bisa memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Mbak, kalau nanti nggak ngelihat saya, nggak ngelihat teman-temannya lain di surga, tolong bersaksi di hadapan Allah, ya Rabb, itu teman saya Haji Zainal Abidin, saya bersaksi dia sering duduk satu majlis sama saya. Saya minta cuman itu, saya nggak minta yang lain. Ingat murid-murid Abah yang lain, bersaksilah untuk mereka, tarik mereka semua, karena separah apapun mereka, sebejat apapun mereka, sebedegong apapun mereka, tetap mereka adalah guru murid Abah. Saya pesan ke jamaah mumpung Abah masih ada, gembirakan hati beliau. Gak usah beliau, saya yakin orangnya gak pernah minta apa-apa, karena saya bergaul dengan beliau puluhan tahun dari saya kecil. Saya belum pernah beliau minta sesuatu, saya belum pernah. Ini yang sangat membekas di hati saya. Beliau gak minta duit, beliau gak minta apa. Gembirakan hati beliau, kalau beliau undang datang. Cuman itu.
Jadi ketika nanti kita di hadapan Allah, kita bisa menuju beliau. Habib Ahmad, itu saudaraku Habib Ahmad, itu kekasihku Habib Ahmad. Masa Habib Ahmad masuk ke surga, saya enggak? Jadi saya pesan cuma satu, kalau diundang beliau, usahakan hadir. Supaya apa? Supaya jamaah semuanya itu mempunyai tempat yang khusus di hati beliau. Paham jamaah? Paham ya? Gembirakan, saya titip. Saya kalau dekat setiap hari kemari. Demi Allah, abah tahu lah bagaimana besarnya cinta saya, sayang saya sama beliau. Ini orang tua saya, sahabat saya, guru saya, pembimbing ruh saya. Ya, saya titip. Kalau saya dekat setiap hari kemari. Tadi ketika mahallul qiyam, ketika beliau berdiri, beliau mau pingsan. Ini kan acara bukan acara beliau. Ini acara bukan acara saya. Ini acara adalah yang sahibul hajatnya adalah Rasulullah SAW. Beliau mempertahankan itu, malu beliau sama Rasulullah. Saya suruh udah masuk ke dalam istirahat, nggak mau. Nah ini jamaah, saya minta sekali lagi, saya titip ya. Saya titip, ini orang soleh, demi Allah saya saksi beliau orang soleh. Hormatin. Ntar begitu nggak ada baru terasa, mumpung masih ada. Saya pesan, saya titip, saya wasiat, saya titip guru saya titip orang tua saya, tolong dijaga baik-baik. Paham jamaah? Baik, itu saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu